Halo guys, selamat datang kembali di my YouTube channel. Di video kali ini aku tidak akan membahas atau mereview skincare, dikarenakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di DM Instagram dan komentar yang gak bisa aku balas satu-satu ya. Jadi di video kali ini khusus aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari subscriber dan followers Instagram aku yang sudah aku sortir pertanyaan dari kalian. Selengkapnya, keep on watching. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah bertanya ya di komentar, di kolom komentar dan DM Instagram aku. Di sini aku mau jawab satu-satu pertanyaan yang banyak kalian tanyakan. Pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan adalah, Kak, kenapa kok aku pakai skincare ini nggak cocok ya? Jerawat makin banyak, muka aku kok tambah kusam pakai skincare. Nah, jadi sebelum kalian menyalakan skincare, kalian coba lihat lifestyle kalian. Apakah pola hidup kalian udah benar atau belum? Perlu kalian tahu, selain salah dalam pemilihan skincare dan step penggunaan skincare, pola hidup yang tidak sehat juga dapat mempengaruhi kesehatan kulit, yang mana skincare juga tidak akan bekerja secara maksimal. Kalau pola makan kalian tidak dijaga, pola makan yang kalian konsumsi atau yang kalian minum itu tidak diperhatikan, maka skincare itu juga tidak akan bekerja secara maksimal. Banyak sekali makanan yang dapat membuat kulit jadi tidak sehat, seperti makanan yang dapat menimbulkan permasalahan kulit seperti halnya junk food atau gorengan ya, itu juga bikin kulit kita bisa jadi mudah berjerawat. Maka dari itu, pilihlah skincare yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Kemudian, step penggunaan skincare-nya sendiri jangan sampai salah. Ada step-step yang harus kalian perhatikan dalam penggunaan skincare. Dan yang terpenting sebelum kalian menyalakan skincare, kalian lihat dulu ya pola makan yang kalian konsumsi. Hindari makanan yang memicu permasalahan kulit seperti halnya gorengan ya yang sudah aku sebutkan tadi. Hindari atau kurangi minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Lebih baik perbanyak minum air putih karena selain bagus untuk kesehatan, air putih juga sangat bagus untuk membuang toksin atau racun di dalam tubuh. Yang mana air putih juga dapat melembabkan kulit dan membuat kulit tidak kusam kalau kalian rutin minum air putih. So, sebelum kalian menyalakan skincare, kalian perbaiki dulu pola hidup kalian. Nggak ada skincare yang tidak bagus. Semua skincare itu bagus, kecuali skincare abal-abal ya. Kalian harus menghindari skincare yang tidak jelas. Perhatikan apakah skincare itu sudah ber-BPOM atau sudah mengantongi label halal. Semua skincare itu pada dasarnya bagus. Kalau nggak bagus, nggak mungkin dong ya BPOM mengeluarkan sertifikat kalau skincare itu tidak bagus. Kalau kalian sudah menerapkan hidup sehat namun skincare masih aja bikin kulit berjerawat, kalian perlu perhatikan ingredients atau kandungan di dalam skincare tersebut. Apakah kalian memiliki alergi di dalam kandungan tersebut? Pertanyaan selanjutnya yang sering banyak ditanyakan adalah, skincare boleh nggak sih Kak dipakai remaja? Boleh-boleh aja kalian para remaja menggunakan skincare. Dari remaja, sebisa mungkin ya kita sudah bisa membiasakan diri untuk memakai skincare. Karena skincare sendiri bisa menjaga kulit kita lebih baik hingga kita tua nanti. Namun kapan waktu yang tepat untuk mengenalkan skincare pada remaja? Sudah pasti ketika anak remaja masuk pada fase pubertas dan mengalami masalah pada kulit wajah mereka. Ini biasanya terjadi pada rentang usia antara 12 hingga 17 tahun. Jadi pada usia ini, Bunda boleh mengenalkan skincare pada anak. Namun perlu diperhatikan kembali, penggunaan skincare itu sendiri harus disesuaikan dengan jenis kulit wajah dan permasalahan apa yang sedang dihadapi ya. Sudah banyak kok skincare di pasaran yang memang bisa digunakan untuk remaja, seperti halnya Emina ya, kemudian juga Garnier, Clean and Clear, dan masih banyak lagi skincare remaja di pasaran ya. Nah, untuk rekomendasi skincare remaja sudah pernah aku bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek aja videonya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang sering banyak ditanyakan adalah step penggunaan skincare yang benar dong Kak, seperti apa sih caranya? Nah, untuk step penggunaan skincare ini sangat penting banget ya kalian perhatikan, karena kalau kalian salah dalam penerapan skincare, skincare itu tidak akan bekerja lebih maksimal, justru akan memperburuk kondisi kulit. Jadi penting banget untuk memperhatikan langkah-langkah penggunaan skincare. Step penggunaan skincare yang tepat adalah gunakan produk dengan bahan dasar air sebelum menggunakan produk berbahan dasar minyak. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama kalian harus menggunakan micellar water atau cleanser. Nah, micellar water menjadi langkah pertama yang harus kalian terapkan.
Karena fungsi dari micellar water sendiri untuk mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, bahkan minyak pada kulit wajah. Jadi sebelum cuci muka menggunakan face wash ya, muka kita sudah bersih dari sisa-sisa kotoran yang menempel pada wajah. Kemudian yang kedua adalah sabun cuci muka. Membersihkan wajah menjadi langkah kedua yang perlu diterapkan sebelum kalian memakai produk perawatan lainnya. Dengan wajah yang bersih, produk-produk selanjutnya yang akan digunakan akan lebih mudah menempel dan meresap ke dalam kulit. Step yang ketiga adalah toner. Jadi setelah membersihkan wajah dengan sabun, kalian harus menggunakan toner. Kenapa harus memakai toner? Karena toner sendiri dapat membantu mengangkat kotoran dan minyak yang masih menempel di wajah setelah mencuci muka. Selain itu, toner juga dapat mengembalikan pH alami kulit setelah cuci muka menggunakan face wash dan dapat membantu untuk mempersiapkan kulit ya sebelum menggunakan pelembab dan juga serum. Step yang keempat adalah serum. Jadi setelah menggunakan toner, kalian bisa menimpanya dengan serum. Nah, serum sendiri adalah salah satu skincare yang paling bagus di antara skincare lainnya karena serum ini memiliki partikel yang dapat menyerap ke dalam lapisan kulit paling dalam. Serum menjadi semacam suplemen vitamin paling banyak untuk kulit wajah. Mengaplikasikan serum juga jangan asal-asalan. Aplikasikan serum ke kulit wajah, kemudian kalian tekan ya atau tepuk dengan lembut agar bahan aktif dari si serum itu terlepaskan. Apalagi untuk serum yang berbahan dasar minyak, tidak cukup jika hanya dioles tanpa ditepuk ke wajah secara perlahan. Jadi jangan menganggap remeh atau meninggalkan serum dalam step penggunaan skincare. Karena serum itu sangat wajib ya untuk kita masukkan ke dalam step penggunaan skincare. Step yang kelima adalah moisturizer atau pelembab. Nah, moisturizer dapat membantu menghidrasi kulit dan mencegah kekeringan. Mengaplikasikan moisturizer ini tidak bisa salah-salan. Kalian harus memperhatikan cara penggunaan moisturizer. Sebaiknya ketika kita menggunakan moisturizer, berikan sedikit pijatan saat memakai moisturizer ke wajah. Oleskan dengan gerakan ke atas dari leher ke arah dahi ya. Selain untuk membantu produk tersebut menyerap lebih sempurna, pijatan juga dapat membantu untuk melancarkan sirkulasi darah di wajah. Dan step yang terakhir adalah sunscreen atau tabir surya. Nah, tabir surya adalah rangkaian terakhir yang wajib kalian gunakan setiap harinya. Produk yang satu ini membantu melindungi wajah dari bahaya sinar matahari seperti kulit terbakar atau penuaan dini. Sebaiknya kalau kalian menggunakan sunscreen, usahakan 15 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan. Jadi kalau sudah 15 menit menggunakan sunscreen, baru deh kalian bisa keluar rumah. Jangan baru menggunakan sunscreen, kalian sudah meninggalkan rumah. Biarkan si sunscreen itu meresap sempurna ke dalam kulit, baru kalian beraktivitas di luar ruangan. Nah, itu tadi step-step penggunaan skincare yang tepat ya. Jadi jangan salah atau terbalik dalam penggunaan skincare. Oke, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan selanjutnya adalah penting nggak sih Kak mengkonsumsi suplemen kulit? Penting atau tidaknya mengkonsumsi vitamin kulit, aku kembalikan ke masing-masing. Namun kalau menurut aku pribadi, mengkonsumsi vitamin untuk kulit sendiri itu sangat penting. Setiap makanan yang kita makan akan tercermin ya pada kondisi kulit saat ini. Salah satu langkah untuk mencegah penyakit kulit adalah dengan mengkonsumsi vitamin agar kulit tetap sehat dan tetap terlihat awet muda. Selain merawat dari luar demi mendapatkan kulit yang sehat, lembut, dan cerah, kita sebenarnya juga membutuhkan nutrisi tambahan seperti halnya vitamin C dan vitamin E. Kedua vitamin itu dipercaya bisa meningkatkan kualitas kulit jika dikonsumsi secara rutin. Vitamin C maupun vitamin E sama-sama bermanfaat untuk tubuh, khususnya kulit. Kombinasi antara vitamin C dan vitamin E mampu melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Pada dasarnya, vitamin E dan vitamin C merupakan antioksidan yang sangat kuat. Namun ketika vitamin E digabungkan dengan vitamin C, hasilnya untuk kulit akan lebih memuaskan, terutama dalam treatment yang berfokus pada anti penuaan dini. Jadi kalau dilihat dari penting atau tidaknya mengkonsumsi vitamin untuk kesehatan kulit, aku sendiri menyarankan untuk mengkonsumsi vitamin untuk kulit. Karena menjaga kesehatan kulit dari luar saja tidak cukup. Kita juga harus menjaga kesehatan kulit dari dalam, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi vitamin. Oke, pertanyaan terakhir, skincare pemula atau remaja dong Kak? Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan juga ya. Ada banyak teknik atau metode dalam mengaplikasikan produk-produk skincare. Tetapi untuk pemula, lebih disarankan untuk menggunakan metode basic skincare untuk mengenalkan kulit pada kandungan skincare di awal pemakaian produk. Dalam mengaplikasikan skincare ke kulit wajah, harus dilakukan dengan urutan yang benar agar hasil lebih optimal.
Basic skincare adalah tahapan pengguna skincare yang paling mendasar. Tahapan ini bisa dilakukan oleh pemula yang ingin mencoba menggunakan produk skincare untuk pertama kali. Tentu saja hal pertama yang harus kita lakukan ya adalah mengenali jenis kulit kita. Karena ada beberapa jenis kulit yang penanganannya itu berbeda-beda. Dikarenakan basic skincare ini adalah skincare yang paling dasar, maka bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Produk skincare yang harus disiapkan untuk basic skincare atau skincare untuk pemula adalah face wash, kemudian toner, moisturizer, dan sunscreen. Untuk brandnya sendiri kalian bisa pilih sendiri ya. Yang terpenting keempat produk tersebut harus kalian gunakan. Nah guys, itu tadi beberapa pertanyaan yang paling banyak kalian tanyakan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, sampai di sini dulu videoku kali ini. Sebelum aku akhiri, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow juga ya Instagram aku. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.